Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali nih. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga kita tetap sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, kita mulai. Berdoa selesai. Gimana hari ini, semangat untuk belajar kan? Harus tetap semangat dong. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu tentang aturan dan tata tertib di sekolah. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa sih aturan atau tata tertib? Apa ya? Coba ada yang mau jawab dulu tidak? Nah, aturan atau tata tertib adalah hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kalau misalkan aturan atau tata tertib itu ada di sekolah, berarti hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah adik-adik. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Apakah kalian pernah melihat? Di mana kalian melihatnya? Iya, betul. Biasanya tata tertib ini biasa ditempel, baik di tembok atau di mading di sekolah kita. Tata tertib ini berisi aturan yang harus dilakukan dan dilarang oleh seluruh siswa. Lalu coba adik-adik lihat pada gambar di samping. Ada seorang anak laki-laki yang sedang memakai seragam sekolah. Menurut kalian itu termasuk tata tertib atau tidak ya? Iya betul, termasuk tata tertib. Karena apa ya bisa termasuk tata tertib? Karena seragam merupakan suatu syarat untuk kita masuk ke lingkungan sekolah. Kalau tidak memakai seragam, gimana kita mau sekolah ya adik-adik? Nah, apa aja sih yang harus kita lengkapi sebelum berangkat ke sekolah supaya seragam terlihat rapi? Coba di sini ada yang mau jawab tidak? Yang pertama apa coba? Seragam, iya tentu saja seragam sekolah. Tentunya harus sesuai ya dengan harinya. Misalkan hari Senin dan Selasa itu seragam putih merah, Rabu Kamis batik, dan yang terakhir Jumat dan Sabtu itu seragam pramuka. Jangan sampai salah ya adik-adik. Lalu selanjutnya ada sabuk. Iya, sabuk. Sabuk. Lalu selanjutnya ada kaos kaki. Lalu selanjutnya ada sepatu. Lalu selanjutnya ada tas ya. Nah, pada setiap sekolah aturan ini berbeda-beda ya adik-adik. Ada yang membolehkan memakai sepatu bebas, yang penting sepatu tertutup. Ada juga yang mengatur bahwa sepatu yang digunakan harus berwarna hitam, seperti di sekolah kita ini adik-adik. Jadi adik-adik jangan sampai salah ya memakai seragam agar terlihat rapi saat ke sekolah. Selanjutnya coba perhatikan gambar di bawahnya. Di sana terlihat ada seorang bapak sedang menyapa seorang anak laki-laki dan menunjukkan sebuah jam. Kira-kira itu apa ya? Iya, betul. Itu menandakan bahwa si anak itu datang dengan tepat waktu. Coba di sini kira-kira waktu untuk datang ke sekolah yang tepat itu jam berapa ya? Iya, betul jam 7 ya anak-anak. Tapi ibu sarankan 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalian sudah harus ada di kelas ya, agar tidak terlambat. Begitu ya anak-anak. Lalu coba kalian perhatikan gambar seorang anak perempuan yang sedang membawa sapu. Itu kira-kira lagi ngapain ya? Iya betul, lagi membersihkan sampah. Tata tertib yang selanjutnya berarti apa ya anak-anak? Iya, tata tertib yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Caranya gimana sih menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ada yang tahu?
Ya, betul. Yang pertama, tentu saja kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan di mana saja, sehingga nanti sekolah terlihat kotor karena kita membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua apa sih? Yang kedua, jika kita melihat sampah ada tergeletak di mana saja bukan pada tempatnya, tentu saja kita harus memungut sampah tersebut dan memasukkannya kepada tempat sampah. Jangan sampai kita melihat sampah tapi kita membiarkan itu, ya. Setelah kalian mengamati gambar dan penjelasan ibu tadi, ibu meminta kalian untuk mencoba menuliskan dan mengelompokkan mana yang termasuk tata tertib yang harus dilakukan di sekolah, mana yang termasuk yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Lalu setelah kalian menuliskannya, coba di sini siapa yang mau coba mensimulasikan? Nah, ibu mau minta dong satu orang buat mensimulasikan cara membuang sampah yang benar itu bagaimana ya? Coba siapa di sini yang mau? Iya, boleh. Ya, betul seperti itu. Tepuk tangan. Anak pinter ya, semuanya sudah pada paham nih sepertinya. Coba ibu minta sekarang kalian mendiskusikan apa yang telah kalian tuliskan mengenai pengelompokan kedua tadi, yang boleh dilakukan di lingkungan sekolah dan juga yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah. Coba kalian berikan pendapat kalian mengenai hal itu. Apakah yang sudah dituliskan teman kalian itu benar atau kurang tepat? Bisa dikoreksi ya anak-anak. Nah, sekarang kita kan sudah membahas nih apa saja aturan dan tata tertib yang harus kita patuhi dan tidak kita lakukan di lingkungan sekolah. Coba, di sini ada yang belum dipahami atau mau ditanyakan? Atau sekarang di sini sudah memahami semuanya? Alhamdulillah ya kalau kalian sudah paham. Wah, tidak terasa ya pembelajaran kita kali ini begitu menyenangkan sehingga tidak terasa waktunya sudah hampir habis nih. Ibu mau minta tolong dong, siapa di sini yang mau menyimpulkan nih dari materi yang kita bahas sekarang? Coba siapa nih yang mau coba nih? Iya, boleh. Wah, kamu hebat sekali ya, anak pintar. Tetap pertahankan ya. Semangat terus. Alhamdulillah, sepertinya kalian sudah memahami tentang materi yang ibu sampaikan. Coba ya kita simpulkan bersama-sama. Jadi yang pertama itu tadi ada tentang aturan atau tata tertib. Aturan atau tata tertib adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan dan tata tertib di sekolah misalnya menjaga kebersihan, memakai seragam yang rapi, datang ke sekolah tepat waktu, dan yang lainnya. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah memakai seragam yang tidak rapi, lalu membuang sampah sembarangan, datang telat, dan lain-lain. Sepertinya kalian sudah sangat memahami ya materi kali ini. Ibu coba mau tanya dong. Coba di sini ada yang bisa jawab tidak? Kira-kira kalau kita pergi ke sekolah lalu kita kesiangan, itu boleh tidak ya? Boleh tidak? Ya, tidak boleh ya anak-anak. Lalu kira-kira kalau kita pada saat upacara mengobrol dengan teman, itu boleh dilakukan atau tidak ya? Tentu saja tidak boleh ya. Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan ya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.